Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcel Setiadi. Saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi, yang dimana tugas ini merupakan tugas individu dari mata kuliah Etika Pengembangan Diri. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Slide yang pertama, seseorang yang bernama Bateson, yang merupakan seorang ahli sosiologi. Dia mengatakan bahwa we cannot not communicate, di mana artinya bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa untuk tidak berkomunikasi, karena sesama individu atau makhluk sosial, komunikasi itu sangat diperlukan antara satu dengan yang lainnya. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, saya akan menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu, sehingga orang lain tersebut dapat mengerti apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran informasi tersebut. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Mengapa sih komunikasi itu penting? Karena komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia, di mana terdapat sebuah fakta bahwa individu melakukan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi. Selain itu untuk menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Lalu sebuah komunikasi yang buruk dapat menyebabkan sebuah sumber konflik antar personal. Lalu sebuah ide betapapun hebatnya tidak akan berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami oleh orang lain. Sekarang mengapa komunikasi itu penting? Bahwa komunikasi itu dilakukan untuk menghindari miskomunikasi. Di mana pada tampilan slide ini terdapat dua gambar, yang dimana gambar pertama itu pembuatan rel kereta, di mana terjadi miskomunikasi antar anggotanya atau antar pegawainya, sehingga rel kereta yang dibuat itu tidak sama atau tidak cocok satu antar lainnya. Lalu gambar kedua adalah di mana satu orang mengatakan dia melihat angka 6 sedangkan orang lainnya mengatakan dia melihat angka 9. Hal itu terjadi karena miskomunikasi antara dua orang tersebut, sehingga kesalahan dalam komunikasi dapat menimbulkan akibat yang fatal. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Apa sih itu fungsi komunikasi? Nah, di sini terdapat 4 fungsi dari komunikasi. Yang pertama adalah fungsinya adalah sebagai kontrol, yang kedua adalah fungsinya sebagai motivasi, yang ketiga adalah fungsinya sebagai ekspresi emosi, dan yang keempat adalah fungsinya sebagai informasi. Apa sih itu fungsi komunikasi sebagai kontrol? Maksudnya adalah fungsi komunikasi pertama adalah alat kontrol atau mengontrol, di mana hal ini sarana kontrol berarti bahwa dengan komunikasi perilaku individu dapat dikendalikan oleh ketentuan aturan yang harus dihormati. Lalu yang kedua adalah fungsi komunikasi sebagai motivasi. Apa sih yang dimaksud sebagai motivasi? Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang, di mana untuk melakukan sesuatu, memberikan informasi yang dapat diperoleh dalam hidup akan meningkatkan motivasi. Poin yang ketiga adalah fungsi komunikasi sebagai ekspresi emosi, di mana berbagai perasaan yang ada di dalam satu orang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan berkomunikasi. Nah, emosi ini bisa bahagia, bisa juga marah, lalu bisa juga kecewa, bahagia, dan lain sebagainya. Lalu yang poin terakhir adalah fungsi komunikasi sebagai informasi, di mana dengan kita berkomunikasi, kita dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada orang atau kelompok lain, sehingga dengan informasi ini proses pengambilan keputusan dilakukan dengan baik atau tepat. Kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu proses komunikasi. Pada tahap pertama adalah komunikator, di mana komunikator ini seseorang yang menyampaikan informasi tersebut atau komunikasi tersebut.
Lalu dari komunikator ini terdapat pesan, di mana komunikator ini menyampaikan pesan melalui komunikasi. Nah, setelah ada pesannya, lalu adalah encoding, di mana encoding ini cara komunikator ini menyampaikan pesan kepada komunikan. Terdapat saluran juga dalam menyampaikan pesan tersebut, di mana salurannya dapat berupa surat atau catatan tulisan atau lain sebagainya. Dalam menyampaikan pesan ini terdapat gangguan. Lalu setelah saluran pesannya terdapat proses decoding, di mana dalam proses decoding ini pesan itu sudah diterima oleh penerima pesan atau komunikan tersebut. Nah, setelah pesan itu sudah diterima oleh komunikan tersebut, maka terjadilah umpan balik atau feedback, di mana jika komunikan itu mengerti pesan yang diterima, maka dia akan mengirim feedbacknya, yaitu bahwa dia mengerti kepada komunikatornya. Lalu feedback dari komunikatornya bahwa berarti penerima pesan ini sudah mengerti pesan yang saya kirim kepada dia. Itu yang disebut dengan proses komunikasi. Satunya kita masuk ke arah komunikasi, di mana pada slide ini arah komunikasi dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah ke bawah, ke atas, yang ketiga adalah lateral atau horizontal. Nah, arah komunikasi ke bawah ini maksudnya adalah komunikasi yang dapat berupa instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Biasanya arah komunikasi ini diberikan kepada dari pihak atasan ke bawahan, contohnya dari manajer ke karyawannya. Lalu yang poin kedua adalah arah komunikasi ke atas, di mana pada poin kedua ini arah komunikasi ke atas itu contohnya seperti feedback, kuesioner atau laporan pekerjaan. Misalkan kayak laporan yang diminta atasan oleh bawahnya, sehingga bawahnya itu mengirimkan laporan itu ke atasannya, yang disebut dengan laporan arah ke atas. Yang ketiga adalah poin lateral atau horizontal. Contohnya ini adalah komunikasi antar individu yang setara, contohnya antar karyawan dengan karyawan. Kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu komunikasi antar personal, di mana komunikasi antar personal ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah lisan, tertulis, dan nonverbal. Poin yang pertama adalah lisan, di mana pada komunikasi ini saran utama komunikasi contohnya adalah komunikasi secara lisan, contohnya seperti pidato, diskusi, atau desas-desus informal. Lalu pada poin kedua adalah tertulis, merupakan komunikasi dalam bentuk tulisan atau simbol, contohnya itu adalah seperti email atau buletin. Lalu yang poin ketiga adalah nonverbal, merupakan pelengkap dari komunikasi, di mana nonverbal ini meliputi gerakan tubuh, intonasi, mimik, dan jarak fisiknya. Sekarang kita masuk ke dalam slide komunikasi organisasi, di mana dalam komunikasi organisasi ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah komunikasi formal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi formal? Nah, komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri, dan sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi. Contohnya itu seperti kebijakan pekerjaan, lalu pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi lainnya. Lalu yang kedua adalah poinnya kedua adalah informal, di mana komunikasi informal ini merupakan komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Lalu yang poin ketiga adalah berbantuan komputer, di mana pada poin ketiga ini komunikasi dibantu oleh email, instant messaging atau seperti WhatsApp, lalu internet, dan video conference atau contohnya seperti Zoom meeting. Lalu pada poin keempat adalah knowledge management. Nah, berikut adalah 6 cara bagaimana meningkatkan komunikasi organisasi supaya lebih efektif. Yang pertama adalah melakukan kontak mata. Kenapa kita harus melakukan kontak mata? Karena hal ini terpenting dalam komunikasi. Dengan melakukan kontak mata, cara ini akan membantu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, saat berkomunikasi, Anda harus menjaga kontak mata ketika berbicara.
Lalu yang poin kedua adalah memperhatikan artikulasi atau pelafalan yang jelas. Karena selain menjaga kontak mata, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan jelas. Artikulasi dari setiap kata yang diucapkan harus jelas terdengar oleh lawan bicara Anda. Jangan sampai lawan bicara Anda hanya mendengar gumaman dan tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Lalu yang poin ketiga adalah menyesuaikan dengan lawan bicara. Menempatkan diri Anda saat berbicara dengan orang lain adalah salah satu hal yang penting juga diperlukan. Ingat bahwa kita tidak bisa menyamakan setiap gaya berbicara kita atau komunikasi kita kepada semua orang. Tentunya berbicara dengan atasan, dengan rekan kerja ataupun dengan orang tua kita itu berbeda, tidak sama. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menambahkan bahasa tubuh, di mana saat berkomunikasi kita juga bisa menambahkan bahasa tubuh untuk mempermudah lawan bicara mengerti pembicaraan kita. Nah, ekspresi wajah merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang efektif, di mana dengan ekspresi wajah kita digunakan dalam berkomunikasi. Lalu yang poin kelima adalah berbicara dengan santai. Nah, berbicara dengan santai ini merupakan hal yang penting juga. Kenapa? Karena kondisi gugup tidak akan menciptakan ruang komunikasi yang baik atau efektif. Nah, biasanya orang yang gugup atau cenderung itu akan berbicara lebih cepat dengan suara yang pelan sehingga seringkali menyulitkan lawan bicaranya. Lalu yang terakhir adalah mengontrol emosi. Mengapa kita harus mengontrol emosi dalam proses komunikasi? Hal ini dilakukan saat kita membicarakan sesuatu dapat memberikan rasa emosional di dalam diri. Nah, kita harus dalam proses komunikasi kita harus tetap mengatur emosi kita agar kondisi kita stabil. Nah, ini adalah quotes. Komunikasi yang baik bagaikan berlayar di laut yang tenang. Nah, dengan komunikasi yang baik atau efektif itu akan menyebabkan menghindari miskomunikasi, yang dimana miskomunikasi ini kan kita tahu bahwa akan berdampak buruk kepada suatu organisasi. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.